Warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan yang jawab salam malam ini mudah-mudahan panjang umur, murah rezekinya, amin. Panjang usianya, amin. Mudah-mudahan setelah pulang dari tempat ini semuanya, mudah-mudahan semuanya naik haji. Itu yang amin yang paling nyaring dan tidak punya uang gitu. Saya ulangi sekali lagi biar jawab salamnya lebih kompak lagi. Siap Bu ya? Siapa ya? Aturnya tinggal bubar dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, jamannya ada 10.000. Jawab salamnya kompak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihha wal 'afiyah. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi 'abdillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil aliyyil. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم بمولدي كنت شفيعا في يوم القيامة. وفي حديث آخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin, para jamaah maulid musalla Musalla Nurul Hasanah yang mudah-mudahan yang hadir malam ini menjadi calon penghuni syurga. Amin. Sebelum saya menyampaikan salam hormat, catatannya ini Bapak. Salam hormat yang pertama yaitu buat Ketua DKM Nurul Hasanah Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sanusi. Kita doakan beliau biar sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Tambah berkah ilmunya, amin. Tambah berkah rezekinya, amin. Tambah Emang boleh Haji Sanusi nambah istri, emang boleh. Kata istrinya jangan gitu, mudah-mudahan tambah istiqomahnya, amin ya Rabbal. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 04 Bapak Saiful Bahri. Ada
yang menerima saya tadi ketua RT. Masya Kenapa saya bilang Masya Allah Ibu? Saya baru malam ini hadir ke majelis maulid yang menerima Bapak RT. Biasanya yang menerima ketua panitia, ketua DKM dan pengurus lainnya. Tapi di tempat ini Bapak RT. Subhanallah. Kita doakan Bapak RT, Bapak Saiful Bahri, mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya, amin. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya para hadirin, para jamaah maulid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya pada ibu-ibu, kira-kira malam ini kumpul di sini senang tidak, Bu? Senang tidak? Bapak-bapaknya senang gak Pak kumpul di sini? Senang tidak? Kenapa kita senang di sini? Ayo. Karena kita cinta Nabi. Maka malam ini kita pantas Bapak dan Ibu memanjatkan kalimat syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan cucuran rahmat nikmat kepada kita, sehingga malam ini kita semua bisa berkumpul di mushola tercinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak sedikit ibu, tidak sedikit bapak malam ini saudara-saudara kita yang tidak bisa merayakan seperti kita. Betul? Betul. Banyak tetangga kita malam ini mendengar speaker, mendengar sound system kita ini, tapi tidak bisa hadir ke majlis kita ini. Kenapa? Banyak kali bisa mereka bepergian, sehingga malam ini mereka tidak
bisa hadir di tempat ini dalam rangka menandakan rasa cinta kita, yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, termasuk kita semua yang hadir, yang berkumpul di sini. Ada tim hadroh, ada Bapak RT, ada Ustadz Yasin, ada ibu-ibu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terasa panas tempat ini. Panas enggak, Bu? Panas enggak? Mana aslinya? Angin dari luar. Hadir dari tadi ada kepanasan saya. Ya Allah, kedinginan berarti gue dosa-dosa kalau begitu. Ibu-ibu kepanasan enggak, Bu? Ya Allah, berarti gue dosa-dosa. Bapak-bapak kepanasan enggak, Pak? Setengah ya, Bu. Saya panas banget, makanya sebenarnya saya pakai sorban yang segelap begini, karena saya tahu teman-temannya kayaknya dalam, ternyata di sampingnya kan seger ya. Masya Allah. Tidak apa-apa di tempat kita panas, tapi kelak kita merasa adem, dingin dan sejuk dan nikmat. Alhamdulillah. Ibu yakin enggak nanti ibu akan berkumpul dengan Nabi? Yakin tidak? Yakin tidak? Yakin tidak? Yakin. Karena kata Nabi, barang siapa yang berkumpul, barang siapa yang berkumpul bersolawat merayakan peringatan Maulid, membaca satu solawat, Allah memberikan sebuah balasan, Allah memberikan cucuran rahmat. Satu solawat Allah balas dengan balasan 10 kali rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tim hadroh malam ini, dari tadi salawatnya berapa salawat yang dibaca. Tadi baca apa kan? Ratib apa kan? Apa? Maulid tiba dibaca dari tadi. Rasulullah melihat bagaimana seorang anak hadroh bukan berdangdut, Ibu, tapi ini solawat. Tapi barusan saya lihat di atas anak muda berkumpul berjejer. Kebetulan si kecil galau. Padahal kecil galaunya ada di situ. Muncul bukan begitu. Lay panggil aku si Jat. Saya bukan uang, kenyataan baru turun dari mobil melihat awal yang cantik. Gelis banget. Nama ayah yang orang. Subhanallah. Kalau anak hadir langsung ini gitu kan. Tapi kalau anak hadir melihat yang cantik-cantik itu gitu misalnya. Subhanallah. Para hadirin, para jamaah maulid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini adalah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh musola ibu, seluruh masjid-masjid bapak, bahkan di lapangan-lapangan pun, di tempat-tempat ramai pun, di lapangan, di masjid, di musola, semua merayakan yang namanya peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya daripada peringatan maulid? Apa memperingati maulid tujuannya yang sebenar-benarnya? Bukan karena panitia yang ada di sini bukan kebanyakan uang, betul? Betul. Saya yakin panitia dari kemarin yang sumbangan kemana-mana, betul tidak, Bu? Buat ustaznya melayar 1 juta, kemana kebayar? Benar nggak, Bu? Benar nggak? Padahal kalau ustaz tidak perlu dipikirkan, kalau cuma urusan amplop mah. Masya Allah.
alaihi wasallam. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Al-Qur'an Subhanahu wa ta'ala. Malam ini peringatan Maulid. Peringatan Maulid adalah memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat sedikit tentang Nabi kita, bagaimana seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya tahu ibu sininya sudah pada capek. Mulai jam berapa tadi berarti? Jam 4. Siangnya bikin berkat, Ustaz. Siangnya bikin berkat. Asisten saya, tolong nanti berkat jangan lupa. Masukin mobil ya. Gak apa-apa capek ibu. Yang penting Allah cepat nilai pahala di sisi Allah. Karena tidak ada yang tahu amal mana yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu yang beginilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya setiap malam bapak dan ibu sering hadir ke namanya peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahu tidak siapa itu Nabi, kapan itu Nabi dilahirkan, hari
tahu semua ibu? Kok pada diam? Kalau boleh saya tanya, kira-kira Nabi Muhammad dilahirkan hari apa ibu? Pinter anak hatu. Apa saya salah anak hatu? Masya Allah. Saya klik semua kalau ada hatu ibu, karena tanpa hatu suasana tidak akan hidup. Betul kan? Makanya beruntunglah ketika punya anak bisa bermain hatu seperti ini. Ini begini-begini bukan tidak ada apa awewe. Lobak awewe. Kalau saya punya anak gede saya jadi bagus semua. Coba makanya akan biarpun udah tua terus main hatu, karena hatu seni Islami berkah insya Allah. Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin, betul? Pada tanggal 12 Rabiul. Anak kita harus tahu ibu. Jangan anak kita cuma diajarin kemana. Betul. Tapi anak kita harus diajarkan ilmu-ilmu tentang sejarah-sejarah Islam. Nabi kita siapa istrinya, Nabi kita dilahirkan pada hari apa, tanggal berapa, anak kita harus tahu. Tadi sudah dijelaskan Nabi kita dilahirkan yaitu pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul. Bertepatan pula dengan yang namanya tahun. Ada di sini gajah. Ada di sini gajah. Tidak ada di sini gajah ibu. Kalau kita ingin tahu gajah, kita harus melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah. Ada di kebun binatang gajah, bayar 25.000 di Ragunan, ntar ibu kayak monyet semua. Makanya Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan yang namanya tahun gajah. Anak kita harus dikenalkan. Betul? Betul. Anak sekarang berbeda ibu. Tom, saya mau nanya, 20 Nabi ada berapa? Ada 3. Anak sekarang apa yang pertama? Siapa yang pertama? Roma Irama. Ditanya lagi, yang kedua Ayu Ting Ting. Ditanya lagi, yang ketiga apa saya? Yang ketiga Raffi Ahmad. Sudah dunia mulai terbang. Padahal di setiap majelis-majelis, setiap TPA setidaknya diajarkan adalah kita minimal sejarah Nabi kita Muhammad. Anak-anak kita harus tahu dilahirkan pada tanggal berapa dan tahun apa, dan apa sifat-sifat yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik ada yang tahu nggak Nabi dilahirkan pada hari apa? Siapa yang tahu? Ayo, maju ke depan. Yang tahu saya kasih uang. Ayo, yang bisa maju ke depan. Kalau tim atur jangan saya malu yang kecil. Ada mic lagi nggak? Ada mic lagi nggak? Coba kasih mic. Sampai nggak? Pegang mic saja. Agak kesinian aja. Pak Ustadz nanya saja, siapa namanya? Dalam. Itu filmnya jelas berarti biar ibu kamu kedengeran. Ini masuk TV One ya. Ini masuk RCTI. Ya, deketin. Siapa namanya? Zahira. Zahira, keren banget. Orang kampung namanya Zahira. Padahal bapaknya namanya Mamat. Zahira, kelas berapa sekarang saya? Kelas 7 SMP. Kelas 7? SMP. Hampir nikah ya. Sudah punya pacar belum? Belum. Alhamdulillah. Di sebelah kanan juga bapaknya siapa namanya? Tony. Siapa? Tony. Tony. Benar kan bapaknya kamu belum apa sih? Jangan gitu.
Oke, sekarang Pak Ustadz ingin nyoba, ingin nanya sama tadi Rara ya, ingin nanya sama Rara. Kalau Rara bisa jawab, Pak Ustadz kasih uang nanti. Ya masa Pak Ustadz dikasih uang nanti kan diganti Pak Panitia terlengkap. Siap? Siap Rara? Oke ke sini. Kamu jadi pacarnya Pak Ustadz sebentar. Rara, Pak Ustadz mau nanya, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari apa? Senin. Benar Senin? Kamis kok Senin? Senin, yakin? Oke, 1 dapat 2.000 kamu. Jangan yang gede Bu, harus ada bukti. Dapat berapa? Dapat berapa? 5.000. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal berapa dan tahun apa? 12. Terus? Rabiul Awal. Tahun monyet. Tahun apa? Tahun gajah. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong buat adik kita. Masya Allah. Mau hadiah lagi nggak? Mau hadiah lagi? Orang sini ketahuan nggak punya uang sini. Masya Allah. Siapa namanya tadi? Rara ya. Oh, Pak Ustadz masih banyak saya bohongnya nih. Alhamdulillah. Yaudah, uang minyak lagi, uang lagi minyak. Soalnya, udah lagi. Tepuk tangan buat Rara. Ini biar anak kita terpancing Ibu, biar nalarnya nyampe, biar gak semua kelakuan sepucing dorong doang tiap hari. Betul? Kita lanjut Ibu. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan yang namanya tahun gajah. Nabi Muhammad ini Ibu merupakan pejuang yang tidak henti, tidak pernah menyerah. Allah berikan ujian apapun, Nabi kita Muhammad tidak pernah menyerah. Dicaci beliau tidak pernah melawan. Nabi Muhammad diuji oleh Allah, tetap beliau istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kepercayaan, yaitu sebuah gelar yang namanya Al-Amin, yaitu pondok saya di Madura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Pak Ustadz Al-Amin itu? Ada yang tahu? Wih, ibu ini terus Ustadz. Al-Amin itu adalah dapat dipercaya. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Kalau orang sini banyak yang berbohong, berarti bukan termasuk golongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memiliki 3 sifat. Apa 3 sifat? Yang pertama, sifat Nabi Muhammad adalah memiliki sifat yaitu amanah. Apa itu amanah? Ada yang tahu? Apa sayang? Pakai ikan. Siapa yang tahu apa itu amanah? Amanah itu merupakan sifat yang dipercaya. Orang dipercaya itu gelarnya amanah, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tidak pernah tidak diberikan amanah oleh Allah, tapi Nabi kita tetap menyampaikan amanah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sahabat-sahabat, salatullah salamullah ala taha rasulillah.
وعلى آله صلوا على النبي محمد صلوا على النبي. Alhamdulillah, selamat datang Bapak siapa? Bapak Kepala Desa. Pak Subhan. Bapak Subhan, Kepala Desa. Beliau insya Allah bakal jadi caleg ya, caleg. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan makbul hajatnya. Mudah-mudahan berhasil hajatnya. Insya Allah yang hadir di sini menjadi saksi baiknya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan kita semua telah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan bahwasanya kita semua yang ada di tempat ini menandakan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan suatu kemuliaan Bapak, merupakan suatu kemuliaan Ibu. Malam ini kita semua hadir di tempat ini dengan berzikir, berdoa, bermunajat, bertilawah, menyentuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak dapat berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tidak berselawat Bu bersama? Senang tidak? Senang tidak? Senang tidak? Senang. Daripada kita berada di rumah cuma nyanyi kemana-mana, kemana, kemana, kemana. Bapaknya di sana megang mic juga. Biarkan ku pergi menyusuri jalan berliku. Biar sepi ku rasakan hidup tanpa dirimu. Itu Bapak bisa Bapak sini soleh-soleh semua Ibu. Kalau di sini bapaknya soleh, di sono istri dua. Kedengeran Bapak nyanyi biarkan ku pergi. Ibunya di sana teriak juga untuk kamu. Apa ibunya teriak nyanyi? Karena ketinggalan bapaknya, dia nyanyi, jangan tinggalkan aku. Karena ketakutan sama Bapak. Kumohon kepadamu, sanggupi ini hidup tanpa papaku. Bapaknya bilang, Mama, kenapa Mama nyanyi begitu? Ya kan Bapak gimana nyanyi? Biarkan ku pergi. Mama masih sayang sama Papa. Sayang tak sama suami Ibu? Sayang tidak sama suami? Sayangi suami. Bagaimana cara menyayangi suami? Izinkan kalau suami ingin sesuatu. Kalau istrinya ingin sholat harus diizinkan. Kalau suaminya ingin puasa sunnah harus diizinkan. Kalau suaminya ingin menjadi suami istiqomah harus diizinkan. Kalau suaminya ingin nambah istri harus diizinkan. Enak urusan begitu. Suami enak, istri juga. Makanya bapak-bapak kalau mau nambah lagi gak usah izin dari ibunya, gak usah diizinin. Bener nggak Bu? Diizinin nggak Bu? Langsung Pak datang ke rumah saya, Pak Ustaz. Orang datang ke dia, sabaraha. Kalau saya dikira orang sabaraha 1.500.000. Pak Ustaz tapi juga disuruh nikahin cuma dikasih 1.300.000. No, 10 juta bismillah. 10 juta bismillah. Pak Dewan tangannya silakan Pak Dewan. Aman dulu ada hotel Kaisar kita akan dengar. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu canda Ibu, tidak bohong.
rumah tangga kalau ingin baik, apapun yang terjadi dalam rumah tangga harus musyawarah. Sebagaimana seorang Ibrahim mencontohkan kepada putranya yang bernama Ismail. Betul? Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus menyembelih seorang putranya yang bernama Ismail. Tapi seorang Ibrahim tidak semerta-merta menjadi seorang ayah, tidak semau dewek menjadi seorang ayah, tapi Ibrahim masih bermusyawarah kepada putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Bapak-bapak kira-kira mau nggak musyawarah kayak Ibrahim? Mau nggak Pak kira-kira Pak? Udah tadi daun ayat deh yang muda mah. Apa tugasnya yang diberikan oleh Allah terhadap Ibrahim? Tugasnya seorang Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya dari Allah, seorang Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Apakah seorang Ibrahim lantas menyembelih, memotong putranya? Tidak ibu, tidak bapak, tapi Ibrahim bermusyawarah kepada putranya, wahai Ismail, saya tadi malam bermimpi menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Ismail? Tapi apa kata Ismail? Ismail orangnya soleh ibu, soleh. Kenal sama Ismail? Kenal sama Ismail tidak Pak? Kenal tidak? Kenal nama doang. Ismail itu putra seorang Ibrahim, putra Ibrahim yang memiliki wajah yang tampan ibu, wajahnya ganteng, enak dilihat bagaikan saya ada di depan ibu. Dengan bulu-bulu kuat. Tapi apa yang terjadi ketika seorang Ibrahim menyampaikan kepada putranya yang bernama Ismail alaihissalam? Seorang Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya engkau kelak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Itu contoh. Kalau bapak di sini bermimpi disuruh menyembelih putranya besok, misalkan bapak RT harus menyembelih putranya besok, kira-kira bapak RT menyembelih apa enggak bapak RT? Beli. Luar biasa bapak RT. Ini tanda-tanda udah mau nambah daging nih kayaknya. Gak apa-apa Pak RT kalau mau nambah tinggal datang ke rumah saya di Cikias. Gampang, insya Allah. Ya emang gak apa-apa berarti. Saya mau nanya pada ibu. Ini banyak bapak ibu yang salah paham. Saya mau nanya sama ibu, suami nikah lagi dosa atau tidak? Tidak. Jawab jujur ibu, suami nikah lagi dosa atau tidak? Tidak nikah dosa. Yang bilang dosa angkat tangan. Tenang bapak-bapak. Suami menikah lagi itu tidak dosa. Aduh, ya, sekarang bagian bapak-bapak yang menang dulu. Ibu-ibunya usah belakang nanti. Karena saya bapak-bapak. Seorang suami menikah lagi itu tidak dosa. Biarpun bapak nambah lagi, Pak RT besok nambah lagi, boleh. Kata siapa? Kata Bapak Ustaz Herman Abinajwa. Saya bertanggung jawab darinya. Besok ibu-ibunya pada WA bertemannya, tadi malam ada penceramah dari Cikias, katanya suami kalau nikah lagi boleh. WA Ustaz sekitar itu, memang benar Pak Ustaz, kalau suami nikah lagi boleh, itu nggak dosa tanpa izin dari istri. Jawabannya ibu ini sejujurnya, suami menikah lagi itu tidak dosa.
Ketika suami ibu pulang dari rumah, ternyata dia bawa istri lagi, baru cantik lagi, mirip dengan Zaskia Gotik, punya goyang itik. Itu halal kalau sudah nikahin. Betul, betul. Tapi dia kamu dia ngomong tapi itu gini senang banget. Ya, tidak dosa. Tapi yang menyebabkan seorang suami berdosa pada istri, ketika seorang suami menikah lagi tapi tidak bisa berbuat adil pada istrinya dan keluarganya, itulah yang menyebabkan dosa besar terhadap istri dan keluarganya. Sepakat? Sepakat? Silakan besok lagi. Tim Hadran udah pada nikah semua kan ini? Belum kan? Silakan dicipiaskan ayat santri di cipias lomba. Ada maya cantik banget kan? Saya cari tim Hadran aja lah. Karena kalau tim Hadran kok pinter ngerayu perempuan. Di TikToknya main TikTok begini gitu kan. Anak Hadran biasa pinter mau main Hadran. Itu anak Hadran sambil salawatan. Yang komen di TikToknya itu kaset kawan kakak. Ujian. Ada lagi yang komen orang kayanya, miskinnya banyak sekali. Anak Hadran kreatif begitu, tapi nggak apa-apa. Anda silakan main TikTok, jangan main Facebook. Kacamata saya bolong ibu. Ya, siapa yang pakai kacamata nanti dikasih saya kacamatanya. Ini menandakan bahwasanya seorang mubalik tidak punya uang. Biar paham panitianya bahwasanya ketika pulang nanti orang bisa tambahin sana. Saya nggak bohong, kacamata saya bolong kok. Ibu dari tadi nggak lihat saya, nggak melihat, akan nggak lihat saya. Kalau pengen lihat saya lagi, undang lagi saya. Nanti ada yang lebih gede lagi. Kalau sekarang cuma cincin doang gede, tapi nanti ada kacamata yang lebih gede lagi. Bolong juga. Apa tujuannya? Biar paham panitia bahwasanya dari Cikeas itu tolnya aja udah 100.000. Ditambah lagi belum saweran buat anak-anak kita. Saya nyetok pak, saya mau kan ke Indomarta, ditanyain sama asisten saya itu. Lo jangan minta rokok dulu, siapa tahu nanti panitia mesti rokok. Bener, Pak RT mesti rokok, saya salut sama Pak RT. Saya tadi bilang ke Pak RT, izin rokok ya, silakan Pak Ustaz. Lihat rokok saya, dikasih nama borok, alhamdulillah. Tapi saya mikir, lu Bapak RT soleh, tapi lu nggak ngerti rokok gua apa? Gua rokoknya El Abad 20 diisi Marlboro, tetap aja nggak boleh dipakai. Masa gua pulang dari sini nggak kayak nomor Marlboro ke El Abad? Aku nggak tahu pakai begini. Itu Pak RT. Oh, ada kode, alhamdulillah. Satu berhasil nikung saya. Yang mana-mana amplopnya sama nanti. Kalau ada lensanya kayak gini, jadi apa? Sudah terbuka. Pasti ibu tanda tanya, Pak Ustadz tak pakai kacamata cuma hanya buat bergaya. Betul tidak? Betul tidak? Padahal sebenarnya bukan begitu wahai ayah, wahai bunda. Karena tadi saya sebelum ke sini saya shoot dulu di RCTI program silet. Kalau di depan media tidak boleh memakai kacamata yang ada lensanya. Mantul. Jadi setiap kemana-mana saya pasti ada saya kacamata yang nggak ada kacanya itu ada 17 biji. Kalau dihitung antara yang ada kacanya dengan yang nggak ada kacanya itu lebih banyak yang kosong kacanya. Kenapa? Karena itu setiap mau di-shoot di media dia harus pakai kacamata yang begini. Kenapa? Karena kalau pakai kaca itu mantul, tidak boleh di media. Baik itu RCTI, Hotshot, Trans 7,
di SCTV, semua media gitu. Lihat bapak yang ketika live Gapai Indonesiaku, kalau live pakai kacamata pasti mantul. Betul tidak? Betul tidak? Tapi tidak semua ustadz akan mau mengorbankan kacamatanya. Kenapa? Karena kacamatanya mahal. Punya saya, kenapa saya berani mengorbankan isi kacanya? Karena saya cuma beli di Lazada cuma 23.000. Ya mudah-mudahan setelah pulang dari sini bisa beli kacamata yang 300.000. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti peringatan maulid adalah bukan hanya sekedar kumpul begini Bapak. Bukan hanya sekedar Bapak dan Ibu hadir ke tempat ini, tapi setelah pulang dari majlis, setelah pulang dari musholla, ada praktek kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau tadi bilang generasi muda yang menjadi panitia yang berjuang siang dan malam demi acara ini berjalan dengan baik, setelah ini saya berharap seluruh pemuda-pemudi yang ada di tempat ini ramaikan musola ini lebih rajin lagi. Kalau selama ini tidak pernah ada yang namanya pelajaran tajwid, tambahin pelajaran ilmu tajwid. Kalau selama ini di musola tidak ada marawis, silahkan ajarin marawis anak-anaknya, kan enak sholat. Daripada anak kita cuma kemana-mana nyanyinya, maka lebih baik anak kita bernyanyi, bersolawat, yaitu dengan sholatun. Hafalkan? Coba sholatun bisalamil mubini inuqatin ta'ini ya Allah. Sholatun bisalamil mubini inuqatin ta'ini ya Allah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau salawat ibu musan-musan, kalau salatul itu kan pakai nafas. Musan. Karena ada identik sama juga dengan apa? Assalamualaikum. Tapi kalau salawat dia pun musan-musan, insya Allah pahala. Amin ya rabbal alamin. Daripada ibu bergandut kamu menari-nari, itu nggak dapat pahala. Benar tidak? Benar tidak? Di atas lupaku ini, hapus tuh nanti. Na'udzubil. Para hadirin, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya beliau memiliki, yaitu tadi sifat amin. Harus dapat ya Bu, minimal harus dapat dari saya malam ini. Sepakat? Jangan ibu pulang, Pak Ustadz tadi malam ceramah apa? Tadi malam ceramahnya biarkan ku pergi. Masa ini dapat itu? Amin. Jangan sampai. Harus dapat ilmu yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, ibu catat bahwasanya calon yang hadir di bulan Maulid ini orangnya coblos yang hadir. Ya kalau nggak hadir ke acara Maulid, calon buat apaan hadir ke tempat begini? Buat apaan kalau nggak hadir kita coblos? Berarti dia calonnya bukan orang soleh. Betul. Bantu promosiin. Anak deui teman-teman. Yang kedua, coblos ganjar. Ganjarin aja, kata yang Anies. Enak aja coblos ganjar. Coblos Anies tuh. Kata yang Prabowo, enak aja. Coblos Prabowo. Ini berantem gara-gara pilpres ini, bukan mau ngaji. Tapi kalau Pak Dewan sudah hadir, Anda ini catat di rumahnya. Pak Dewan siapa namanya? Pak Subhan.